Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Dito. Ya, di video kali ini spesial ya. Pertama kali kita akan review email dan CV untuk daftar beasiswa S2 S3 ke calon profesor di luar negeri ya. Jadi ini yang pertama, the first one of its kind di channel kita, karena sebenarnya saya juga agak terkejut. Channel ini kan baru saya buat ya, untuk bentuk kontribusi saya lah ke pendidikan Indonesia, gimana caranya provide free education ya untuk semuanya. Karena zaman sekarang kan internet itu mudah didapat, tapi bahan belajar yang bagus, yang lengkap, yang animatif itu jarang, susah ditemuin kadang. Makanya di sini saya mau coba kembangin channel ini untuk itu ya. Untuk banyak hal pelajaran, untuk dari mulai SMP, SMA, kuliah ya, matematika, fisika, kimia, biology, atau mungkin tentang mechanical, atau hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, scholarship, career talk ya. Jadi kedepannya itu pengennya itu cita-citanya gitu ya. Nah ternyata waktu channel ini saya buat, itu saya fokusnya kan bahas soal, kemudian saya itu masukin materi baru tentang beasiswa ke KAUS. Ya, karena saya baru lulus dari KAUS kan, jadi sebelum saya lupa, dan informasinya pastinya juga belum berubah kan ya. Karena saya baru lulus, pasti informasi yang berikan itu mesti valid. Ada yang komentar, nuhun Kang, katanya. Terus tiba-tiba dia ngirim email ke saya ya. Bagi teman-teman yang mau ngirim email juga bisa ngirim email ke saya untuk minta review kan. Kalau nanti saya sempat, insya Allah saya reviewkan. Dan nanti saya rekam, kemudian saya upload di channel saya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa belajar. Mungkin kalau ada kesalahan dari email yang dikirimkan, nah komentar saya pribadi ya. Jadi kalau ada yang salah di email atau ada yang kurang tepat menurut saya itu nanti bisa jadi pelajaran untuk teman-teman lain yang mau menulis email atau CV sejenis yang akan dikirim ya ke profesor di luar negeri. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu nih ya, kalau S2 S3 di luar negeri itu terutama yang bidang teknik ya teman-teman, itu dimanapun itu biasanya kita itu nggak kuliah lagi kayak biasa ya, normalnya ya. Beberapa negara mungkin ada yang S2-nya by coursework ya, jadi ngambil kelas saja. Tapi di banyak universitas, mungkin saya bisa katakan mayoritas, itu biasanya by research. Jadi ngerjain riset. Nah, karena kita ngerjain riset, biasanya kita itu dibimbing sama satu profesor. Ya, dan biasanya profesornya ini yang penentu apakah kita akan diterima atau tidak di beasiswa itu, karena dia itu bakal jadi supervisor kita yang bimbing kita mengerjakan proyek yang mereka punya. Jadi kita itu ibarat pekerja ya, bukan ibarat mahasiswa lagi yang datang ke kelas terus diajarin, enggak, tapi kita dituntut untuk bisa belajar mandiri, independent research ya. Bahkan kadang profesornya juga nggak lebih pintar dari kita tentang hal-hal tertentu, kita harus belajar sendiri, belajar mandiri ya. Nah, jadi ketika mau daftar beasiswa, salah satu proses yang paling penting itu ialah mencari profesor yang bidangnya sama dengan kita dan sedang mencari mahasiswa untuk S2, S3. Itu kesulitan pertamanya itu adalah mencari profesor yang research background-nya matching dengan apa yang kita kerjakan di S1 mungkin ya. Tugas akhir kita itu sama, ketertarikan kita sama ya, dengan si profesor tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sedang cari mahasiswa. Jadi bisa aja bidangnya sama, tapi dia nggak sedang cari. Katakan misalnya dana risetnya habis, ya karena COVID mungkin terbatas, atau memang muridnya udah terlalu banyak ya. Satu profesor punya 5 murid master, 10 murid PhD, belum lagi dia punya postdoc ya. Wah, mungkin dia nggak nyari lagi, timnya sedang penuh gitu ya. Jadi di sini saya coba sharing. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Dito Pulungan. Ya, saya itu dapat sarjananya dari Teknik Penerbangan Aerospace Engineering Bandung Institute of Technology, ITB ya. Kemudian saya lanjutin tuh di Korea Advanced Institute of Science and Technology, singkatannya itu KAIS, itu di Korea Selatan ya, jurusan teknik mesin, karena research-nya sama ya. Jadi walaupun jurusannya dulu pertama S1 penerbangan, S2-nya teknik mesin, tapi sebenarnya yang dipelajari sama. Spesifik saya mempelajari itu tentang namanya metode elemen hingga untuk kasus struktur, mekanika material ya. Kemudian saya S3 juga di teknik mesin, tentang yang sama juga, finite element, cuma aplikasinya beda. Di sini sekarang saya aplikasinya itu tentang
material yang namanya composite material yang sering digunakan di pesawat terbang atau mobil-mobil racing ya, mobil F1 atau mobil-mobil BMW tapi yang high end, yang mereka itu bukan pakai bukan pakai baja tapi udah pakai aluminium plus komposit biasanya ya. Nah, itu saya di KAUS di Saudi Arabia. Nah, jadi apa yang saya omongkan sekarang ini berdasarkan pengalaman saya itu daftar S2 ke beberapa universitas dan S3 ke beberapa universitas. Saya juga pernah diterima di Imperial College, tapi saya lebih milih KAUS karena beasiswanya jauh lebih gede dari manapun di dunia ini ya. Oke, sekedar itu tentang pengetahuan saya. Kalau mau lihat YouTube saya, ini YouTube yang sedang kita bicarakan sekarang. Saya juga punya YouTube channel khusus untuk metode elemen hingga ya. Dan kemudian ini Instagram saya. Jadi saya upload video, biasanya saya kasih tahu tuh di Instagram saya, ada video baru ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin update dari saya, bisa follow saya di sini. Nah, jadi ini contoh emailnya ya. Jadi ini bagus nih ya teman-teman. Ini sengaja saya sensor nanti ya namanya. Tapi ini menarik, style dia ngomong itu nggak terlalu formal karena dia tahu saya mungkin ya. Dia yang ngirim email ini nganggap saya itu mesti kayak ya seumuran lah, mas-mas gitu ya. Bukan yang orang tua yang gimana-gimana gitu yang harus strict nggak ya. Tadi dia pakai bismillah, assalamualaikum Kang Dito, manggilnya juga Kang. Ini bagus banget nih menurut saya. Jadi nggak terlalu formal, saya bla 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 dari teknik fisika ya 2016. Jadi dia angkatan 2016. Dia bilang, kemarin saya sempat nonton YouTube-nya Mas Dito tentang KAUS. Makasih banyak atas sharingnya. Dia ingin daftar MS PhD di KAUS. Nah, jadi ini menarik ya teman-teman. Di bahasa Inggris nanti juga cara ngirim emailnya itu harus kayak gini ya teman-teman. Jadi perkenalkan diri, dari mana asal ya. Saya bla 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 dari teknik fisika. Udah sempat nonton ini, thank you. Terima kasih. Kemudian dia bilang dia kasih tahu nih apa tujuan dia ngubungin saya. Saya berencana untuk daftar MS PhD di KAUS. Jadi dia udah kasih tahu programnya MS PhD, MS digabung PhD ya, Master digabung PhD langsung. Udah nemu dia nih bidang risetnya. Ini bagus banget nih ya. Banyak orang tuh yang kadang jurusan ini ada nggak? Jurusan ini ada nggak? Ini kayak orang males. Harusnya kan kalau orang mau S2 itu ya harus rajin. Namanya juga S2, S3 itu nanti kan independent research. Kita harus ngerjainnya itu serba sendiri, googling sendiri, belajar sendiri. Jadi kalau untuk menemukan bidang riset yang cocok aja di KAUS bingung, gimana nanti mau ngerjakannya S2-nya, S3-nya kan jadi makin ribet kan, karena S2, S3 itu heavily rely on your independency gitu ya. S2, S3 itu nanti bergantung banget sama independen kamu. Kamu nggak bisa ngarepin profesor kamu itu bantuin terus, bahkan mereka itu sibuk kadang ya. Nah, jadi ini bagus banget nih teman-teman, karena dia udah nemu bidang risetnya. Jadi he did his homework ya. Jadi dia udah cek tuh di KAUS tuh ada jurusan apa aja. Jadi nggak nanya jurusan ini ada nggak itu menurut saya ini maaf ya, gobloknya tenan kalau ada orang nanya gitu. Ya cari sendiri dulu lah gitu ya. Nah, ini bagus nih ngirim email ini udah nemu bidang risetnya alhamdulillah katanya. Terus apa saya boleh saran dan masukan dari Mas Dito? Dia pengen masukan dari saya tentang CV dan email yang sudah saya tulis dan ingin saya kirim ke profesor. Jadi dia pengen dicek dulu nih emailnya sama saya. Jadi saya tertarik banget waktu ngelihat email begini tuh saya oh ini mantep nih orang. Saya belum tahu nih CV-nya gimana. Dia belum attach CV atau gimana, cuma nanya doang, tapi dari cara bahasanya yang cool, santai, tapi semuanya on point gitu ya. Dia kenalkan dirinya, dia kasih tahu maksudnya apa, dia bilang kalau dia udah ngerjakan PR-nya ya, dengan cara menemukan riset yang sesuai ya. Mau nggak bantuin saya, Kang, katanya. Oke, saya bilang, silahkan, bla bla bla, dengan senang hati. Tapi nanti kalau ada waktu saya review ya karena kan saya juga kadang sibuk kan, kalau pasti kirim belum tentu ada waktu. 6 hari lalu nih, minggu depan bakal sibuk banget soalnya, saya bilang paling weekend minggu depan saya review, kirim saja dulu filenya, nanti kalau saya lupa reviewnya kamu ingetin lagi. Ternyata ini tadi sejam sebelumnya dia ngingetin saya, Mas tolong review kan, bisa nggak Mas? Sip, ini saya lagi baca, saya bilang ya. Jadi ini contoh email minta tolong yang bagus, santai tapi on point, semuanya nyambung gitu ya. Dia juga udah lakukan PR-nya ya. Sekali lagi ini penting karena saya itu pernah jadi admin di website yang namanya kaustina.org. Bagi teman-teman yang mau cari tahu tentang KAUS, kami mahasiswa atau komunitas yang ada di KAUS itu punya website namanya itu Kaustina, KAUSTINA
.org. Di situ kami sharing-sharing tentang informasi beasiswa lebih lengkap lah. Nah, tapi itu banyak banget di website itu yang nanya itu hal-hal yang sepele. Ada jurusan pertanian nggak di sana? PNS boleh masuk nggak? Kalau saya udah umur 40, boleh daftar nggak gitu? Padahal itu kalau baca websitenya itu ya, Kaustina.org itu udah semua udah kami jawab. Saya udah nikah, saya perempuan, bisa nggak S3 di sana sendirian? Ini yang gini-gini itu sebenarnya yang nggak harus ditanyakan, karena kalau kalian memang serius mau S3, harusnya kalian punya sifat independent study. Website Kaustina.org itu harusnya udah dibaca semua lah, udah hatam ya teman-teman. Lucu aja kalau nanya-nanya yang sepele yang kadang membuat kami adminnya itu kadang ya males, yang ditanya ini itu aja gitu. Ya, saya CPNS, bisa S3 sana nggak? Nah, ya bisa-bisa aja lah, kan nggak ada ininya gitu ya. Oke, kita lanjut ke email si ini tadi ya, si bla bla tadi. Nah, naskah emailnya ini, dia itu ingin daftar ke profesor yang namanya Bernard Ganim ya. Kebetulan banget nih, saya pernah ngambil kuliah sama profesor ini profesor matematik kalau nggak salah ya. Ya, di CMC, Computer and Mathematical Science and Engineering ya, kalau saya nggak salah. Nah, dia itu dulu saya ngambil kuliah itu Applied Numerical Analysis kalau nggak salah. Atau kalau nggak salah, iya, Applied Numerical Analysis atau ya Applied Numerical Analysis ya. Jadi numerical analysis tapi yang applied-nya. Jadi memang langsung main ke kode programnya, buat code-nya. Nah, dia nih ya, si profesor ini masih muda nggak salah ya. Mungkin umurnya 40 atau 40, ya di antara 40 45 lah, jadi masih muda banget. Dia jelasin nih ya, my name is bla bla. I'm a graduate Bachelor of Engineering with majors in engineering physics katanya. Dia ngasih tahu kalau aku ini lulusan sarjana ya di bidang teknik fisika with a 3.69 out of 4 GPA. Jadi dia langsung pup gitu ya, langsung to the point. IPK aku 3,96 dari 4 kata. From Institute Technology Bandung ya, dari Institut Teknologi Bandung, one of the best universities in Indonesia. Jadi dia bilang, karena kan nggak semua ya, kalau di Indonesia itu orang tahu lah ya, ITB paling bagus atau misalnya one of the best ya, UI, UGM, ITB gitu. Tapi kalau di luar negeri kan ITB itu bontot banget ya, 400, ranking 300 mungkin ya. Jadi nggak semua orang di luar negeri itu tahu, apalagi dari kampus-kampus ternama itu, profesor itu belum tentu tahu ITB ya. Jadi kayak Bernard Ganim ini kalau nggak salah saya, sebelum di Kekaus, beliau itu di Amerika kalau nggak salah saya. Nah, jadi dia ini bagus karena dia kasih tahu ITB itu apa. During my last year at the university, jadi sewaktu tahun terakhirku di ITB katanya, I have conducted 2 research project and published 2 research publication. Wah, ini langsung pup gitu ya, kayak orang main berantem gitu, langsung ditonjok di muka gitu ya. Dia langsung ngasih tahu, aku udah jago researchku gitu. Nih lihat nih, aku pernah ngerjain 2 proyek dan punya publikasi. Karena tadi saya bilang yang paling pertama itu research background-nya harus matching ya. Yang kedua itu kamu itu harus jago di research background kamu, ya kan? Pertama harus matching, yang kedua kamu harus buktikan kalau kamu itu memang beneran jago di research background kamu. Di research field yang kamu jalan itu kamu memang harus topnya gitu loh. Gimana buktikannya? Yaitu dengan publikasi. Di sini dia udah bilang kalau dia udah punya 2 publikasi ilmiah. Wah, itu mantap banget teman-teman. Bagi saya aja dulu nggak punya ya. Makanya saya dulu untuk meyakinkan kalau saya itu bagus, saya harus ngambil yang namanya GRE test, Graduate Record Examination. Untuk memastikan kalau memang ini saya capable untuk daftar ke KAUS. Kalau ini kasusnya dia udah punya publikasi yang mantap nih, 2 katanya. Terus dia jelasin kan, dia udah GPA-nya bagus, dia udah bilang dia ikut proyek 2, hasilnya juga nyata dalam bentuk publikasi 2 biji. My previous researches are control system and state estimation for self-driving cars, both simulation and real world implementation. Jadi dia bilang, dia ngasih tahu nih, risetku dulu itu tentang control system ya, sistem kendali, dan tentang ini self-driving car ya teman-teman, baik simulasinya maupun implementasi dunia nyata. Jadi nggak cuma komputer programming, tapi jelas-jelas mungkin saya nggak tahu ini gimana, tapi yang jelas mungkin ada mobil terus sistem yang didesain di komputer tadi langsung diaplikasikan ke mobil.
To gain more knowledge, I have taken online courses on deep learning, self-driving cars, and machine learning. Ini menarik teman-teman ya. Ini tuh nggak langsung berhubungan, tapi dengan mengasih tahu ini, informasi ini ya, untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih katanya teman-teman. Ya, yeah. So dia bilang ini kalau dia tuh suka tuh belajar mandiri ya. Ini yang tadi kan dia suka ngambilin online course tentang apa, deep learning, self-driving car, machine learning ya, tentang AI-an lah pokoknya. Nah, dan dia itu ngambil online course, artinya ini anak secara nggak langsung udah ngasih tahu ke profesornya kalau dia itu orang yang bisa belajar sendiri, ya. Itu kan salah satu kriteria ya ketika yang saya bilang tadi, saya berulang-ulang katakan kalau S3, S2 itu belajar sendiri. Nah, di sini dia pengen ngasih tahu secara nggak langsung kalau, oh, to gain more knowledge, I have taken online courses on deep learning, self-driving cars, and machine learning. Jadi memang ini bagus banget ya. Jadi apa yang saya ini kan tadi kan langsung dijawab sama dia ya gitu. Terus ini dia jelasin maksudnya. I'm interested in the application of deep learning katanya dan computer vision. Jadi dia pengen ngerjain ini, aplikasi of deep learning and computer vision. I visited the VCC and IVUL website. Jadi dia bilang dia udah ngelihat website si profesor ini, VCC. Ini Visual Computing ya. Saya lupa panjangannya di kaos ada. Dan aku menemukan kalau risetmu itu menarik ya. Dia pengen tahu kalau your riset itu menarik dan sesuai dengan minatku gitu ya. Kan tadi saya bilang syaratnya apa? Kriterianya matching researchnya. Jadi dia pengen ngasih tahu kalau oh punyamu itu menarik dan sesuai dengan minatku. Terus dia juga ngerjain PR-nya nih guys. I also read your paper titled bla 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 bla. Leveraging shape completion for 3D Siamese tracking. Jadi dia itu pengen ngasih tahu kalau lagi-lagi aku itu orang yang suka belajar mandiri. Buktinya ini lihat nih aku baca papermu, ya. Terus dia bilang, I'm very enthusiastic. Kalau aku tuh sangat tertarik sekali kalau kau bisa izinkan aku join ke grupmu ya, jadi temen ya, temen jadi apa? Anggota timmu untuk studi pasca sarjana aku katanya. Terus dia tanya, do you have opening to recruit a graduate student? Ada nggak opening untuk graduate student? Katanya. I have attached my CV and an official academic transcript. I'm looking forward to receiving a kind response from you. Ya, jadi teman-teman, ini menarik banget ya. Menurut saya overall ini udah bagus banget ya. Emailnya ini udah bagus lah. Kalau dikirim gini juga udah mantap ya teman-teman. Nggak ada kesalahan fatal yang menurut saya bisa dikritisi dari sini, nggak ada ya. Mana ini? Oke. Tapi mungkin ada yang bisa di improve ya teman-teman. Kalau saya lebih cenderung ini nggak salah ya teman-teman, ini udah bagus banget emailnya, sekali lagi saya tekankan. Cuma biasanya kalau saya itu lebih, kalau kenalan sama orang itu pertama kenalin diri, kemudian langsung kasih tahu tujuannya apa ya, baru nanti di bawahnya detail-detail. Jadi kalau saya itu misalnya gini, Dear Professor Bernard Ganim, my name is bla 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 ya. I'm a graduate Bachelor of Engineering with major Engineering Physics 3,96 dari Institut Bandung, one of the best university in Indonesia. Oke, titik. Selanjutnya, saya langsung kasih tahu ini saya. Apa namanya? Intention saya, niat saya. I'm writing to you here to apply as a PhD student. Atau aku menulis di sini, I'm writing here to see if you have any opening for prospective PhD student gitu ya. Apakah kamu tuh punya peluang untuk mahasiswa PhD apa enggak gitu. Baru jelasin why you have to recruit me kan gitu kan. Baru jelasin during my last year at university I have conducted to research. Jadi ini tinggal dibalik aja teman-teman. Semuanya udah bagus. Kayak gini aja juga udah bagus. Tapi kalau menurut saya biar lebih bagus lagi menurut saya ya. Ini subjektif lah. Jelasin dulu, my name is bla bla bla. I graduate from Engineering Physics with GPA 3.96 from Institut Teknologi Bandung, one of the best university in Indonesia.
I'm writing here to see if you have any opening for a PhD student. Ini kan, terus baru bilang, during my last year I have conducted to research on. Nah, kalau mau ditambahin, jelasin dikit dong research kamu tentang apa. Ini kan dia nyebutnya two research project, jadi jelasin aja. I have two research project on first, bla 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 bla, second, bla 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 bla, gitu ya. Nah, terus from this research, we have successfully published two journal, two manuscript at the international journal ya. Jadi we have successfully published two manuscripts at international journal. Kalau perlu kasih tahu jurnalnya apa kalau perlu. Terus in addition to my research at the university to gain knowledge, I have taken online course. Ini udah sama persis. Kemudian kasih tahu I visited the VCCL and IVUL. I found that your research is interesting ya. Jadi ini udah menarik banget, lanjutin. Tapi ini udah nggak perlu lagi ya. Karena tadi di atas kan kita udah bilang, I'm writing here to see if you have any opening for a PhD student. So terus langsung di sini ya, I have attached my CV and official academic transcript for your reference, gitu kan. I'm looking forward to receiving a positive or a kind response from you. Thank you for your time. Sincerely, bla bla bla. Ini menarik ini ya. Udah bagus lah. Tapi kalau ini yang mau dicantumkan itu, kalau bisa CV, ada transkrip juga, kemudian ada certificate of ininya. Jangan lupa diplomanya, ijazahnya ya, scan ijazahnya juga perlu ya. Nah, jadi biar orang-orang nggak bertanya ini orang udah lulus atau belum gitu ya. Walaupun sebenarnya ini udah dibilang di sini ya graduate, tapi ya biar lengkap aja. Yang kedua yang saya mau ini, I also read your paper title ini bla 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 bla. Nah, terus kasih tahu dong sedikit gitu loh. Jangan cuma bilang kalau aku baca papermu judulnya ini. Terus done. Nah, coba singgung sesuatu dari papernya yang memang vital gitu ya. Misalnya contohnya, saya telah baca papermu dengan pengembangan material komposit pada pesawat terbang. Menarik sekali karena ternyata walaupun kompositnya itu sangat kuat, material komposit itu punya kelemahan yaitu dalam bentuk delaminasi. Ini sangat menarik untuk diteliti gitu ya. Karena saya lihat belum banyak orang yang mengerjakan tentang ini. Jadi tinggal nambah 2 kalimat lagi tapi itu langsung kayak buat kamu itu apa gimana bilangnya? Langsung bisa buat profesornya itu langsung nyangka, wah ini anak memang udah ngerti nih apa yang ada di paper gua. Kalau gini kan cuma I also read your paper title bla 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 bla, that's it. Terus aku sangat tertarik untuk join timmu. Padahal ini kan juga harusnya nggak perlu lagi kan. Nah, karena tadi di atas I'm writing here to see if you have any opening for a PhD students under your supervision gitu. Itu udah menyatakan yang banyak ini kan, see do you have any opening, I'm very interested, terlalu berlebihan lah ya. Lebih bagus lagi kalau si ininya itu di extend ya, pengetahuan kamu ini. I also read your paper bla bla bla, it's interesting to see it's interesting to see kalau metodenya itu ternyata bagus ya, tapi perlu diperhatikan ternyata metodenya itu punya keterbatasan. Contohnya di kasus ini dia nggak bagus. Saya tertarik banget meneliti tentang itu. Jadi cuma 2-3 kalimat tapi memang to the point untuk membuktikan kalau kamu tuh ngerti konten dari paper yang kamu baca ya. Jadi mungkin gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lanjutkan dulu ya, ini ada attachment-nya ya. Dia attach ininya apa namanya, CV sama ini ya apa namanya, transkripnya ya. Jadi gini ya teman-teman, misalnya ini ya, ini emailnya ya. Jadi ini emailnya saya copy dari emailnya, saya buat ke PowerPoint. Nah ini udah bagus banget ya. My name is bla bla. Kalau saya biar ini, I got my bachelor degree from
from my I got my bachelor degree in engineering physics with a GPA of blah 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 from Institut Teknologi Bandung, one of the best university in Indonesia. Ya, terus ini nanti, terus saya langsung ini aja. I'm writing here to see if you have any opening for MS PhD student. Any opening for MS PhD. Okay, MS PhD programs under your supervision. Okay, ini kan jelas kan ya. Jadi pertama kita tuh ngasih tahu kalau GPA kita berapa, dari major kita apa, engineering physics, kemudian dari ITB ya. Kemudian dia jelasin nih, during my last years during my undergraduate atau my last year at the university, ini juga boleh. I have conducted 2 research project on XXX, on 1 XXX and 2 YYY ya. Misalnya mau dilanjutin ya, we focus on the control systems and state estimation for driving car, both from simulations and real world implementations. Oke ya, udah jelas ya. Terus ini bilang from this research I have successfully published 2 manuscript at the international journals. Oke, atau misalnya bilang YYY journal dan ZZZ journal. Oke, misalnya to gain, terus bisa dibilang to gain more knowledge, I have taken on access. Oke, ini udah menarik ini. I'm personally interested in the application of different languages. I visited the physics site and I found that your research is very interesting. I also read your paper, blah blah blah. And it is interesting to see that X method works, bla bla bla. Intinya itu ngejelasin kalau kita tuh udah baca dan kita tuh ngerti isi paper tuh tentang apa, kelemahannya apa, kritik ya. Jadi di sini kita harus punya critical thinking ya. Atau yang bagus apa, yang baru ya. Jadi di sini limitationnya atau keterbaruannya ya. Ya ini ya. Oke. Terus di sini ini nggak perlu lagi karena udah di atas tadi. I have attached my CV and supporting documents for you to review as references. Ya. Jadi nanti tambahin lagi transkrip atau kalau punya TOEFL score masukin itu TOEFL score ya, atau kalau misalnya punya surat rekomendasi dari profesor langsung aja minta surat rekomendasi yang langsung dalam bentuk fisik di scan terus dimasukin ya, itu bisa juga ya teman-teman kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, nggak harus. Tapi ini kan sebenarnya kita lagi ngomongin
how to improve atau how to enhance, gimana, how to enlarge your probability to get accepted at Chaos ya. Jadi kita ini kan sedang ngomongin probabilitas, nggak ada kepastian kalau kita akan diterima atau ditolak. Kalau caranya gini, caranya gini pasti terima, nggak. Yang jelas kita itu sedang memperbesar probabilitas. Jadi kita kasih referensi sebanyak mungkin ya. Jadi transkrip, diplomanya jelas, ijazahnya, kemudian rekomendasi dari profesor ya. I'm looking forward to receiving a kind response from you. Thank you very much. Jadi ini udah bagus banget lah menurut saya ya. Nah, ya kalau saya sih gini ya teman-teman. Cara yang tadi juga bisa langsung dikirim sebenarnya. Nggak ada yang salah sih dengan yang tadi. Ya, cuma kalau mau lebih bagus, style saya lebih gini, lebih jelas ya. To the point. Saya Dito, saya dari ITB, lulus dengan IPK misalnya katakan 3,0. Saya sekarang sedang ngomong ke kamu karena saya butuh kopi. Saya kasih tahu dulu intention saya ini, saya haus, pengen kopi dari ente. Terus jelasin tuh background ente. Oh, saya dulu pernah punya pabrik kopi, saya pandai buat kopi, ya. Bahkan kami pernah menang juara perlombaan buat kopi, ya. Dan dari kemenangan ini kami berhasil dapat hadiah, sehingga hadiahnya digunakan untuk bangun pabrik kopi di kampung saya, gitu kan, jelaskan. Selain itu juga kami nggak cuma buat kopi, tapi kami suka melakukan riset tentang kopi. Kami mandiri beriset gimana sih cara ngasilin kopi yang punya kualitas unggul gitu ya. Nah, aku lihat kopimu bagus banget, Prof, gitu ya. Makanya aku lihat websitemu, kopimu bagus banget dan aku tertarik. Karena ternyata cara menumbuhkan kopimu itu enak banget dan murah sistemnya. Jadi itu memang sesuai dengan passionku. Aku juga udah baca papermu tentang ini, ternyata bisa ya dengan cara yang sederhana gitu menghasilkan kopi yang menarik. Aku juga tertarik nih, gimana kalau strategi yang sama itu digunakan bukan cuma untuk kopi, tapi untuk rambutan, untuk yang lain-lain gitu ya. Jadi kita tuh sedang bilang, oh bagus banget kerjaanmu karena ternyata gini. Gimana kalau kita gini extend ya? Jadi ini limitation, keterbaruan atau extension ya. Gimana, mau nggak kerja sama aku gitu kan ya? Aku orangnya bagus loh gitu loh. Kalau nggak percaya lihat nih CV-ku, lihat sama supporting dokumenku, transkripku, bla 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 ya. Kutunggu ya jawabanmu ya. I'm looking forward to receiving kind response from you. Thank you for your time sincerely ya. Jadi kurang lebih gitulah kalau style saya. Kenalin diri, kasih tahu langsung niatnya apa. Dek, abang ini tamatan ITB. Abang jatuh cinta sama adek. Mau nikah nggak sama aku? Kan gitu kan. Baru dijelasin. Emang siapa lo mau gue nikahin? Baru jelasin. Oh, abang ini dek, setahun terakhir di kampus udah buat perusahaan, bla 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 gitu ya. Jadi saya lebih suka kalau niat itu tuh diutarakan di awal. Jangan ngomong ngadur terus nanti pertanyaannya, Mas mau ngapain sih Mas ngomong-ngomong gitu. Kadang orang udah bosen duluan baca di depan tapi nggak ngerti maksudnya, karena maksudnya ternyata di belakang ditulis gitu loh. Kamu punya peluang nggak untuk dapat PhD? Jadi misalnya biasanya lebih orang yang straightforward di depan, saya mau kawin nih samamu, mau nggak gitu. Kenapa? Baru aja dia nanya, why should I marry you gitu kan? Baru kamu jelasin, during my last year at the university, I have conducted to research. We focus on control system and state estimation for self-driving car, both simulation and real-world experimentations. From this research, we have successfully published 2 manuscripts at the international journals. Bla 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 ya. Ya, jadi itu aja dulu emailnya ya. Kalau dari email sih udah bagus. Yang pertama tadi bagus dan menurut saya ini lebih bagus ya. Tapi yang pertama tadi nilainya udah 8 lah. Mungkin kayak punya saya ini mungkin menurut saya 9 ya. Bias lah karena saya yang nulis ya pasti lebih bagus. Nah, ini attachment ya. Saya tadi bilang minta tambahin ya. Karena biar lebih bagus aja. Nah, sekarang CV ya, teman-teman. Kalau CV ini udah ada namanya. Terus di sini dia buat email, LinkedIn, GitHub, phone number ya. Phone number ini penting ya, karena biasanya dulu saya pernah pengalaman waktu interview ke Kaus, saya udah lulus tinggal di Medan, lulus S2, 3 bulan tinggal di Medan, terus interview. Waktu interview internetnya mati.
Jadi mereka itu ngelihat CV saya langsung hubungin by phone. Jadi nomor telepon ini pastikan yang bisa dihubungi ya teman-teman. Terus ini GitHub juga menarik ya. Saya juga punya GitHub account. Kalau kamu ngerjainnya komputasi, harusnya itu minimal kontribusi lah untuk society ya. Share di GitHub code-code kamu. Jadi makin banyak yang kamu share itu orang makin tahu kalau ini orang memang benar-benar benar gitu ya. Nggak cuma ngaku-ngaku doang, tapi memang dari kerjaannya, dari code kamu dia bisa lihat. Tapi ini secondary ya. LinkedIn ya ini ya nggak terlalu inilah ya. Kalau untuk daftar S3 atau S2, email nih pasti. Dan pastikan emailnya jangan yang alay ya guys ya. cayangade@gmail.com ya. Sudah cayang ade, terus A-nya mau pakai urut 4, yang-nya itu pakai N sama K gitu kan, itu kan alay benar tuh ya. Nah, yang standar lah, pulungan.dito@gmail.com, bla 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 @gmail.com ya. Terus ini profile ya, highly motivated. Jadi saya nggak tahu ini berlaku atau enggak ya, tapi saya jelasin apa yang saya ngerti. Kalau biasanya daftar S3 itu biasanya nggak pakai profile gini. Ini biasanya orang yang, karena di kaus itu bagi orang yang mau lulus S3 atau S2 itu, yang mau ngelamar kerja itu di training cara buat CV yang bagus. CV atau resume. Kalau resume itu untuk orang yang daftar kerja, CV itu untuk yang lebih ke akademik biasanya teman-teman ya. Nah, kalau di CV itu, di resume biasanya education itu nggak ada teman-teman ya. Atau bukan yang di pertama lah. Karena orang tuh nggak penting, biasanya itu working experience lebih penting untuk orang yang daftar kerja. Education tuh belakangan. Nah, untuk CV ini penting, tapi ini nggak penting juga profile. Nah, kalau saran saya sih education dinaikin ke atas ya. Experience sudah bagus ya, dan ini experience-nya banyak ya. Dan udah jelas nih, ada videonya lagi. Kalau mau diklik ini mungkin ada linknya nih. ITB, ITB ya. Ini bagus banget nih orang. Dan tasnya juga udah ada ya. Introduction to Nature-Inspired Optimization Algorithm, provided tutorial about basic optimization and Nature-Inspired Optimization Algorithm. Jadi ini mantep lah si bla 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 ini. Terus ini juga ada publikasi ya teman-teman. Ini mantep banget ini. Udah keren lah. Kayaknya juga ininya nulisnya ini nggak pakai Word, tapi ini kayaknya pakai latex ya. Jadi memang yang ngirim saya email ini udah ready banget lah untuk kedepannya. Teaching ini ada teaching experience ya. Dia pernah jadi teaching assistant di ITB ya, mayoritas di ITB ini. Tipikal anak ITB yang biasanya jadi ini ya, asisten di lab ya. Kapan, kontrol teori ya. Skills-nya, ya ini standar, harus semua anak engineering harusnya belajar ya. Python, MATLAB, C++ ya. Wah ini mantap juga dia. Soalnya dia ngerjain tentang artificial intelligence, deep learning ya. Jadi pakainya TensorFlow, scikit-learn. Ini library Python yang memang harus dipahamin ya. Terus software ya, software OpenCV, SolidWorks, Simulink ya. Ini jelas lah, Arduino. Oh, mantap. Ya dia pakai latex kan, ada GitHub-nya tadi, harus tahu pakai Git. Indonesian native, ini language-nya. English academic purpose, novice, Arabic novice ya. Lumayan. Tapi ini ya, English-nya ini menurut saya sih jangan ditulis academic purpose, bilang aja fluent lah. Orang namanya CV ya, ngapain dibuat orang jadi bertanya-tanya. Artinya kalau percakapan sehari-hari dia nggak bagus dong, nggak bisa dong, kan jadi bertanya-tanya ya. Di CV ini ya udah jangan buat kebingungan lah, bilang aja fluent. Nanti at the end ternyata kita cuma bisa jagonya bahasa Inggris formal, ya itu urusan belakangan lah. Tapi yang jelas sekarang ini dulu lah, ditulis aja fluent. Scholarship, cum laude, mantap. Third place, kalkulus, ini jago nih orang. Finalis, ini udah mantap lah ya. Nah, dia jadi ini di kayaknya sih nggak perlu lah ya. He has experience, intinya kan ini muji-muji sendiri apa. Biarkan aja yang ini berbicara. Dia tentang apa gitu ya. Menurut saya, kalau masih mau dipertahankan sih nggak fatal banget. Tetap bagus lah. Ini certification workshop, ini juga udah bagus. Oh, ada certified SolidWorks Associate ya. Saya aja nggak punya nih. Saya biasanya cuma ini doang. Ekstrakurikulernya juga banyak ya, tentang deep learning, self-driving cars. Udah ke Toronto aja ini orang gitu ya. Nah, yang gini-gini tuh bisa ditarik ya teman-teman. Kalau misalnya, ini Coursera nih. Ini cuma online courses ya. Jadi kirain pernah ke sana langsung, ternyata ini online courses. Tapi ini bagus ya. Online courses ya.
ditulis aja nih ada extracurricular strip online courses, extracurricular activity. Oke. Di transkripnya juga jelas ya teman-teman ya, nilainya apa dan dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Nilainya 147 unit SKS nih ya. IPK-nya ini mantap banget nih orang trim ya. Jadi gitu aja, paling ditambahin nanti sama diploma itu ijazah ya maksudnya. Kalau ada surat rekomendasi bagus, kalau enggak nanti pas daftar online aja masuk ke sistem. Jadi good luck untuk Mr. bla 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 ini. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Jadi saya lebih motivated untuk lanjutkan channel ini. Semoga lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi teman-teman yang mau ininya saya review, bisa kirim email ke dithoep@gmail.com ya. Ini email saya ya teman-teman. Ya sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.